Perkenalkan, nama saya Athanasius Kidewan Dema. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Alessandro Darwin. Saya Christoforus Adrianto Ofri. Nama lengkap saya Virgilio Afrian Loyola. Saya atas nama Julianus Sardi. Jadi kami di sini ingin mensimulasikan mengenai yang pertama besaran dan satuan, yang kedua simulasi melakukan perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Yang ke C, simulasi melakukan perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Yang keempat, simulasi melakukan perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Baik, teman-teman, selamat menonton. Terima kasih. A few moments later. Ya, jadi baik, di sini saya Ronaldi Alessandro Darwin. Di sini saya mau menjelaskan tentang besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, dan kecepatan. Satuan adalah pembanding yang digunakan untuk menyatakan ukuran suatu besaran. Contohnya, meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Yang kedua, teman-teman, jenis-jenis besaran. Yang pertama itu besaran pokok, yaitu besaran dasar yang telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya, panjang disimbolkan M, massa disimbolkan Kg, waktu disimbolkan S, suhu disimbolkan K, kuat arus listrik disimbolkan A, jumlah zat disimbolkan mol, intensitas cahaya disimbolkan CD. Yang kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas meter kuadrat dari panjang X, dari panjang kali panjang. Kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas meter kuadrat dari panjang kali panjang. Yang kedua, volume meter kubik dari panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, kecepatan meter per sekon dari panjang atau waktu. Yang keempat, gaya N sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dari massa kali percepatan. Yang terakhir, jadi di sini teman-teman, kesimpulannya, besaran adalah suatu yang dapat diukur. Terus satuannya adalah pembanding dalam pengukuran besaran. Semua pengukuran harus memakai satuan yang baku atau SI agar hasilnya sama di seluruh dunia. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan bagian A tentang besaran dan satuan. Yang pertama, pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai atau angka serta satuan. Contohnya, panjang meja sama dengan 2 meter, waktu belajar sama dengan 45 menit. Yang kedua, pengertian satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Contohnya meter, kilogram, massa, sekon, dan lainnya. Jenis-jenis besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada juga besaran turunan. Pertama, saya akan menjelaskan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak bergantung pada besaran lain. Ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Yang pertama, ada panjang dengan satuannya meter dengan lambang M. Yang kedua, ada massa dengan satuannya kilogram dengan lambang Kg. Yang ketiga, ada waktu dengan satuannya sekon dengan lambang S. Yang keempat, ada kuat arus listrik dengan satuannya ampere dengan lambangnya A.
Yang kelima ada suhu dengan satuan Kelvin dan lambangnya K. Yang keenam ada jumlah zat dengan satuannya mol dan lambangnya mol. Yang ketujuh ada intensitas cahaya dengan satuannya candela dengan lambang CD. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran pokok yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran turunan ada luas, rumusnya panjang kali panjang. Satuan turunannya meter per sekon dengan lambang M²2. Yang kedua ada volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan meter per kubik dengan lambang M²3. Yang ketiga kecepatan dengan rumusnya jarak bagi waktu dengan satuan meter per sekon dengan lambang M/s. Yang keempat ada gaya dengan rumus massa kali percepatan dengan satuannya Newton dengan lambang N. Yang kelima ada energi dengan rumus gaya kali jarak dengan satuan Joule. Dan ada juga sistem satuan. Ada beberapa sistem satuan yang digunakan. Yang pertama S1 atau sistem internasional. Sistem ini yang paling umum digunakan. Dan ada juga pentingnya besaran dan satuan. Pemahaman besaran dan satuan penting karena yang pertama menjadi hasil pengukuran akurat dan seragam. Yang kedua memudahkan komunikasi ilmiah di seluruh dunia. Yang ketiga menjadi dasar dalam perhitungan fisika dan teknologi. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Athanasius Pidianema akan melakukan simulasi mengenai melakukan perhitungan konferensi satuan kecepatan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Yang pertama, tujuan kita melakukan simulasi adalah untuk mengetahui cara mengonversikan satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per sekon dengan langkah-langkah dan perhitungan yang tepat. Yang kedua, dasar teori. Jadi kecepatan adalah besarnya perpindahan yang ditempuh suatu benda setiap satuan waktu. Dalam sistem internasional atau SI, satuan kecepatan dinyatakan dalam meter per sekon, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan kilometer per jam. Jadi teman-teman, kita perlu mengetahui antara hubungan kedua satuan tersebut. Yang pertama, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Yang kedua, 1 jam sama dengan 3600 detik atau sekon. Jadi, teman-teman, hubungan antara kilometer per jam dan meter per sekon adalah 1 kilometer sama dengan 1 kilometer per jam sama dengan 1000 meter per 3600 sekon atau 3600 detik. Jadi, kita sederhanakan dengan angka 200, yaitu hasilnya 5/18 meter per sekon. Jadi, teman-teman, dapat kita ketahui 1 km per jam sama dengan 5/18 meter per sekon. Jadi kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Hitunglah kecepatan mobil tersebut dalam meter per sekon. Jadi teman-teman, untuk mencari konversi dari kilometer per jam menuju meter per sekon, kita menggunakan rumus konversi, yaitu F meter per sekon sama dengan F kilometer per jam kali 5/18. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman di sini merasa bingung kenapa saya menggunakan rumus ini. Jadi teman-teman, di sini kita mempunyai keterangan. Jadi F menunjukkan kecepatan atau simbol F sama dengan kecepatan. Jadi teman-teman, pada soal di atas F menunjukkan kecepatan. Yang kedua 5/18. Jadi teman-teman, saya menggunakan rumus ini. 5/18 ini menunjukkan hasil dari 1 km per jam sama dengan 5/18 meter per sekon. Jadi teman-teman, ini adalah cara untuk memudahkan kita mencari
konversi 72 km per jam menuju titik-titik meter per sekon. Dan teman-teman, penyelesaian 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Jadi kita dapat mengonversikan 72 km itu menjadi kecepatan meter per sekon sama dengan 72 dikali 5 per 18 sama dengan 3600 per 18. Dan teman-teman, kita dapat melihat hasil dari konversi 72 km per jam ke meter per sekon sama dengan 20 meter per sekon. Dan teman-teman, itu adalah simulasi dari saya. Sebelum saya menyelesaikan simulasi ini, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, nilai kecepatan dalam meter per sekon merupakan selalu lebih kecil daripada kilometer per jam. Yang kedua, simulasi ini membantu memahami hubungan antara satuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Simulasi konversi kecepatan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Contoh simulasi 25 meter per sekon sama dengan titik kilometer per jam. Diketahui 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Penyelesaian 25 per 1000 bagi 1 per 3600 sama dengan 25 per 1000 kali 3600 per 1. Di sini kita merubah ke dalam bentuk perkalian, maka 3600 sebagai pembilang dan 1 sebagai penyebut. Jadi 25 per 1000 kali 3600 per 1 sama dengan 25 kali 3600 per 1000 sama dengan 90.000 per 1000 sama dengan 90 per 1 meter per sekon. Yang kedua, bagian dari nomor 2, simulasi menghitung berat benda di bumi dan di bulan. Rumus W sama dengan M kali G atau massa kali gravitasi. W sama dengan berat dilambangkan dengan N Newton. M sama dengan massa, satuannya kilogram atau kg. G sama dengan percepatan gravitasi dilambangkan dengan meter per sekon kuadrat. Diketahui gravitasi di bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, sedangkan gravitasi di bulan sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, teman-teman. Seorang astronot memiliki massa 60 kg di bumi. Jadi pertanyaannya, berapa beratnya di bumi dan di bulan? Yang pertama, beratnya di bumi, massa kali gravitasi bumi. Sudah kita ketahui tadi bahwa gravitasi di bumi sama dengan 9,8. Jadi dikalikan dengan 60 kali 9,8. Nah, 60 ini teman-teman kita ambil dari berat seorang astronot. Jadi 60 kali 9,8 sama dengan 588 Newton. Nah, yang kedua, berat astronot di bulan. Jadi sudah kita ketahui tadi, teman-teman, berat astronot di bulan sama dengan 1,6. Nah, dikalikan juga dengan berat astronot yang sebenarnya sama dengan 60 kali 1,6 sama dengan 9,6 Newton. Penjelasannya, massa sama dengan Penjelasannya, massa sama dengan 60 kg tidak berubah baik di bumi maupun di bulan. Namun karena gravitasi bulan jauh lebih kecil, beratnya juga menjadi jauh lebih ringan. Kesimpulannya, teman-teman, konversi satuan kecepatan membantu mengubah nilai kecepatan agar sesuai dengan sistem satuan yang diinginkan. Berat benda bergantung dengan gravitasi, sedangkan massa berat tetap dimanapun. Melalui kedua simulasi ini, kita dapat memahami bahwa satuan gravitasi sangat memengaruhi hasil pengukuran fisika meskipun benda yang diukur sama. Oke, baik Ibu, oke baik teman-teman. Jadi itu saja hasil video simulasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam simulasi kami,
Kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tamatlah sudah.